Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok terakhir yaitu kelompok 10 yang beranggotakan Rausyan Fikri, Saksiyah Akhlaqiyah, Muhammad Afriyansah, dan saya sendiri Putri Nuril Itakila. Di sini kami akan mempresentasikan beberapa materi yaitu diantaranya ada 1. Definisi budaya, 2. Konsep etik dan emik, 3. Perbandingan konsep ideografik dan nometik dalam teori kepribadian, 4. Trait universal, 5. Inner directed dan outer directed persons, 6. Aktualisasi diri, 7. Sains dan kolektivisme, 8. Bahasa dan kepribadian. I hope you enjoyed guys! A. Definisi budaya. Asal-usul kata budaya atau kebudayaan berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi, atau dalam kurung buddhia atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture, dan bahasa Latin yaitu cultura. Jadi, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. B. Konsep etik dan emik. Etik dan emik sebenarnya merupakan istilah antropologi yang dikembangkan oleh Piquet dalam kurung 1967 dan Segal dalam kurung 1990. Piquet menggunakan istilah emik dan epik untuk menjelaskan dua sudut pandang dalam kurung point of view dalam mempelajari perilaku dalam kajian budaya. Etik sebagai titik pandang dalam mempelajari budaya dari luar budaya sistem tersebut dan merupakan pendekatan awal dalam mempelajari suatu sistem tersebut atau suatu sistem budaya asing. Sedangkan emik sebagai titik pandang merupakan studi perilaku dan dalam sistem budaya tersebut. Pada intinya adalah emik itu ditemukan unik hanya pada suatu budaya tertentu, sedangkan etik ditemukan universal pada semua budaya, atau jikalau emik dari perspektif subjek dan kalau etik dari perspektif pengamat. Oke, saya akan menjelaskan tentang perbandingan konsep ideografik dan nomotetik dalam teori kepribadian. Dalam psikologi, nomonetik mengacu pada penelitian tentang prinsip-prinsip umum atau generalisasi di seluruh populasi individu. Misalnya, model kepribadian 5 besar dan tahap perkembangan Piaget masing-masing adalah model nomonetik dari ciri-ciri kepribadian dan perkembangan kognitif. Sebaliknya, ideografik mengacu pada penelitian tentang aspek unik dan kontingen individu seperti dalam studi kasus psikologis. Dalam penguji psikologis, ukuran nomonetik dikontraskan dengan ukuran ipsatif atau idiotik, di mana ukuran nomonetik adalah ukuran yang diamati pada sampel yang relatif besar dan memiliki pandangan yang lebih umum. Selanjutnya, trait universal. Dalam teori kepribadian terdiri dari trait dan tipe. Trait dijelaskan sebagai susunan teoritis yang menggambarkan dimensi dasar dari kepribadian. Trait menggambarkan ketetapan respon individu dalam menghadapi suatu situasi yang berbeda-beda. Trait merupakan disposisi untuk berperilaku dalam cara tertentu, seperti yang tercermin dalam perilaku seseorang pada berbagai situasi. Trait yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan tertentu, bersifat universal, yang mungkin dilatar belakangi oleh hereditas manusia dan berada pada kelompok budaya yang sama serta menghadapi pola tekanan sosial yang sama pula. Trait dibagi menjadi dua jenis, yaitu trait umum dan trait individual. Trait umum adalah sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang, dipakai untuk membandingkan orang dari latar budaya yang berbeda. Sekelompok orang lebih suka terbuka atau lebih sopan dibanding kelompok lain. Asumsi yang mendasari trait ini adalah persamaan evolusi dan pengaruh sosial. Kalau trait individual merupakan manifestasi trait umum pada diri seseorang sehingga selalu unik bagi orang itu. Konstruk
neuropsikik yang membimbing, mengarahkan, dan memotivasi tingkah laku penyesuaian yang khas. Sifat unik itu merupakan gambaran yang tepat dari struktur kepribadian seseorang. Inner direct dan outer direct person. 1. Outer direct yang merupakan gaya hidup konsumen yang jika membeli suatu produk harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma tradisional yang telah terbentuk. Konsumen ini merupakan konsumen terbesar di Amerika yang mencapai 68%. Motivasi membeli dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan pikiran orang lain atas pembelian itu. Kedua, inner direct, yaitu konsumen yang membeli produk untuk memenuhi keinginan dalam dirinya, untuk memiliki sesuatu dan tidak terlalu memikirkan norma-norma budaya yang berkembang. Kelompok kedua ini berusaha keras untuk mengekspresikan dirinya. Aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah keinginan seorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Ahli jiwa Abraham Maslow dalam buku Hierarchy of Needs menggunakan istilah aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seorang manusia. Contoh aktualisasi diri dapat dilakukan berbagai usia profesi. Contohnya, seorang seniman yang tidak pernah mendapatkan untung dari karya seninya, tetapi ia masih melukis karena memenuhi hobinya dan membuat bahagianya. G. Sains dan kolektivisme. Kolektivisme adalah pendirian moral, filsafat politik, ideologi, atau pandangan sosial yang menjunjung kelompoknya dan kepentingannya. Kolektivisme berlawanan dengan individualisme. Kolektivis berfokus pada masyarakat atau kepentingan nasional dalam berbagai jenis sistem politik, ekonomi, dan pendidikan. Kolektivisme dapat dibagi menjadi kolektivisme horizontal, di mana kesetaraan dijunjung dan rakyat didorong untuk berbagi dan bekerja sama, atau kolektivisme vertikal, yang menjunjung hierarki dan ketidaksamaan status. Kolektivisme horizontal didasarkan pada asumsi bahwa semua orang itu berkedudukan setara, sementara kolektivisme vertikal berasumsi bahwa orang-orang yang berbeda secara fundamental satu sama lain. Sains adalah sekumpulan pengetahuan empiris, teoretis, dan pengetahuan praktis tentang dunia alam yang dihasilkan oleh para ilmuwan yang menekankan pengamatan, penjelasan, dan prediksi dari fenomena di dunia nyata. Historiografi dari sains, sebaliknya, seringkali mengacu pada metode historis dari sejarah intelektual dan sejarah sosial. H. Bahasa dan kepribadian. Bahasa termasuk media komunikasi, maka bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang. Artinya, melalui bahasa, seseorang dapat diketahui kepribadiannya atau karakternya. Dengan demikian, bahasa merupakan salah satu bidang yang memegang peranan penting untuk membentuk karakter seseorang. Pendapat Sapir dan Wolf dalam Wahab 1995 menyatakan bahwa bahasa menentukan perilaku budaya manusia memang ada benarnya. Orang yang ketika berbicara menggunakan pilihan kata, ungkapan yang santun, struktur kalimat yang baik menandakan bahwa kepribadian orang itu memang baik. Sebaliknya, jika ada orang yang sebenarnya kepribadiannya tidak baik, meskipun berusaha berbahasa secara baik, benar, dan santun, di hadapan orang lain, pada suatu saat tidak mampu menutup-nutupi kepribadian buruknya, sehingga muncul pilihan kata, ungkapan, atau struktur kalimat yang tidak baik dan tidak santun.